Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa amarna bi ittiba'i syar'i syarif wal amal bi dinil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasul ba'da. Wa qala Allah fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Shadaqallahul adzim. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita mengawali kehidupan kita dengan salat berjamaah. Mudah-mudahan ini menjadi kebiasaan utama kita mengawali kehidupan baru dengan melaksanakan salat berjamaah subuh. Salam dan salam semoga senantiasa berlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita ke jalan yang benar. Bapak, Ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Darussalam yang bahagia, pada kesempatan pagi hari ini mari kita kembali mempelajari tentang hal-hal yang telah disampaikan oleh Rasulullah, yang kali ini kita tetap berbicara tentang as-sabr, tentang sabar. Kesabaran seseorang itu bisa kita lihat ketika mendapatkan ujian, mendapat cobaan. Jadi kita ini sabar atau tidak itu bisa dilihat, bisa diukur ketika mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah kemudian dalam sebuah ayat menyampaikan, wa basyiril ladzina amanu wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Jadi orang-orang yang sabar itu kemudian oleh Allah ditunjukkan seperti apa gambaran orang yang sabar. Dan orang yang sabar itu akan diberikan kabar yang menyenangkan, karena hadiahnya nanti adalah surganya Allah. Orang yang sabar itu kata Allah, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena mendapatkan musibah, cobaan dari Allah, kalimat yang muncul dari lisannya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Inilah ukuran yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita hidup mesti dihadapkan dengan cobaan. Tidak ada satupun hamba Allah itu
yang tidak diuji dengan cobaan-cobaan dalam kehidupan. Di ayat lain Allah Azza menjelaskan bahwa cobaan yang Allah berikan itu dalam rangka melihat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi cobaan itu memang Allah berikan dalam rangka melihat siapa di antara orang-orang yang dicoba itu kemudian melakukan hal-hal amaliyah yang lebih baik. Ahsanu amala, mana yang lebih baik dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi sekali lagi para jemaah sekalian, kebaikan kita kalau menurut ayat ini bisa dilihat dari bagaimana ketika kita mendapatkan cobaan. Kalau di ayat lain, kesabaran kita juga dilihat ketika mendapatkan cobaan. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, di dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallah ta'ala wa ma'alaihi khati'atun." Semaknanya, orang yang beriman, mukmin dan mukminat, orang laki-laki dan orang perempuan yang beriman senantiasa mendapatkan cobaan, baik lewat dirinya, fi nafsihi wa waladihi, atau anaknya, wa malihi. Jadi cobaan itu bisa melalui hartanya, hatta yalqallah ta'ala wa ma'alaihi khati'atun, sehingga dia menghadap Allah tanpa membawa dosa. Jadi kalau kita sabar dalam menghadapi cobaan, maka Rasulullah jamin ketika menghadap Allah, kita menghadap Allah tanpa membawa dosa. Saya dan tak saya menghadap Allah tanpa dosa, maka kuncinya satu, yang dibenar sabar. Tetapi kesabaran itu akan dilihat setelah diuji dengan 3 hal menurut sabda Rasulullah mereka. Namun itu diuji dari diri kita masing-masing. Apa bentuk ujian yang Allah berikan kepada diri kita masing-masing? Di dalam ayat Allah, dalam ayat Al-Quran, Allah menyampaikan bahwa ujian pada diri kita ini melalui perasaan takut. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Jadi diri kita itu kemudian diuji dengan perasaan takut. Yang pegawai negeri takut tidak naik pangkat, ini. Ada yang takut tidak mendapatkan jabatan. Yang petani merasa takut setelah nanam padi kok hujan terus, Maria. Jadi dalam diri kita seringkali muncul perasaan takut, dan itu menjadi bentuk ujian Allah terhadap diri kita masing-masing. Yang kedua, para jemaah sekalian, ujian pada diri kita ini bisa melewati
karena kita sering melakukan hal-hal yang membuat kita malu misalnya. Ini adalah bentuk ujian yang Allah berikan, yang Rasulullah sampaikan bahwa ujian diri kita ini bisa melewati anak-anak kita. Yang ketiga, para jemaah sekalian, ujian kita bisa melewati harta kita. Mungkin berkurangnya harta. Kadang-kadang orang tidak siap ketika hartanya berkurang, karena telah diupayakan dengan begitu sungguh-sungguh, ternyata kemudian harta yang kita miliki berkurang. Ketika kita menanam padi, kemudian oleh Allah diuji dengan banjir satu misal, maka hasil panennya tidak maksimal. Terkadang diri kita kemudian mengeluh, asam tuh nanam semangka sebiasa bungkol lena kardepes, aduh, kata aduh yang muncul kemudian apes maksudnya. Itu bahasanya petani kan begitu nih, apes. Padahal itu sebenarnya adalah untuk melihat luakum ayyukum ahsanu amala. Apakah dalam ujian itu kemudian kita semakin sadar yang kehidupan itu mesti ada yang ngatur, bahwa kehidupan ini kadang-kadang kita juga melakukan kesalahan-kesalahan sehingga itu menjadi pengingat bagi kita sekalian. Sekali lagi para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, malah kita menyadari Allah akan melihat kesungguhan kita, akan melihat kebaikan kita, akan melihat kesabaran kita. Benih kemudian kita diberi kehidupan yang landai, yang aman, yang selalu saya buntet. Tapi Allah melihatnya bagaimana ketika mendapatkan ujian dari Allah, apakah orang ini menjadi orang yang sabar atau tidak. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang sabar, yang mampu menyadari ketika mendapatkan ujian Allah kemudian memahami kejadian mereka dalam rangka meningkatkan atau melihat kesungguhan kita di dalam menjalani kehidupan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.